tidak pernah ke masjid atau tidak pernah sholat, nah itu apakah bisa dikatakan orang itu munafik, Bunda? Tolong penjelasannya, Bunda. Bunda Natali mau menjawab? Silakan Bun, langsung Bun. Ya, terlepas begini Bang, terlepas dari dia tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang beragama Islam, sebagai seorang Muslim, itu tidak bisa kita katakan gini, kamu nggak sholat tapi kamu bersedekah, itu namanya sedekah kan? Kamu munafik, nggak bisa gitu Bang. Begini, kita umat Muslim kan mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban kita apa? Yaitu wajib menunaikan sholat sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Kan tertulis itu. Ya. Nah, terus kita mempunyai hak apa? Nah, ketika kita bersedekah, boleh dong kita meminta hak kita kepada Allah. Nah, bukankah Allah mengatakan juga bahwa bersedekah itu adalah salah satu untuk menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit, begitu. Jadi itu tidak bisa dikatakan orang munafik, Bunda? Bukan Bang, munafik itu orang yang lain di bibir, lain di hati ya Bang. Itu baru dikatakan munafik Bang. Oh, iya, paham. Ya, jadi begini Bang, contoh ya, orang ini sholat terus, tetapi dia terkadang meminum khamar. Bukankah khamar itu adalah larangan oleh Allah, ya kan? Khamar itu kan diharamkan sekarang, ya kan? Nah, apakah berarti sholatnya tuh tidak diterima? Apakah berarti dia munafik? Karena dia sering sholat, tetapi kenapa dia masih tetap minum khamar? Makanya saya katakan, umat muslim itu mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya dia wajib melakukan perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, haknya itu apa? Ketika dia bersedekah, ketika dia berbuat baik, nah dia mempunyai hak kepada Allah untuk meminta. Meminta apa? Meminta amal ibadah dia ini termasuk apa enggak, begitu. Orang yang munafik itu, Bang, itu yang lain di bibir, lain di hati, Bang. Itu munafik. Iya, Bunda. Tidak Jadi, sesuai. paham. Hatinya berkata tidak, tapi mulutnya berkata iya. Itu baru munafik. Iya, itu azabnya di neraka itu kan ngeri gitu loh. Ya kan, didalilkan ada itu orang munafik itu kalau di neraka itu minum darah anak dan air mendidih. Ya, kelihatannya ngeri banget gitu. Orang munafik itu. Suaranya kecil, Bang. Azabnya itu loh, orang munafik itu loh ngeri, Bunda. Kalau di Al-Quran kan sudah dijelaskan itu. Di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Orang munafik itu akan bersama dengan orang-orang kafir, dengan orang syirik. Iya. Itu akan ada di kerak neraka. Makanya Allah mengatakan berhati-hatilah kamu terhadap kaum munafikun. Gitu. Iya, paham Bunda, paham. Ya, jadi saya sudah paham dan sudah jelas pencerahan dari Bunda Nora. Saya izin pamit dulu Bunda ya. Saya di bawah aja ya. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hamasa. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Dari Kalimantan Bun. Bang, ada yang mau disampaikan? Judulnya Yesus bukan Tuhan nih. Aku pengen modon tapi iki cek lab. Ya apa Mas? Iki lho. Aduh, yang noise Bang, coba di suaranya mute dulu ini. Noise, Assalamualaikum. Bang. Suaranya Abang noise, Bang Hamas. Waalaikumsalam Bang Ferry. Ya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya noise. Waalaikumsalam. Bang Ferry, suaranya juga kecil pula ya. Atau telinga aku yang agak budak ya? Mereka itu loh suaranya minimalis, mereka itu nggak tahu lah. Suaranya nih kayak Ini udah cantik besar. banget nih Bang Ferry, suaranya nih kecil. Kamu laki-laki, tunjukkan kejantananmu dong. Cuaca Bun, mungkin cuaca kurang mendukung. Dan Natalia kayak gitu semua. Sok lembu. Emang
Aduh, Bang Hamas nih juga noise. Bang Hamas, aduh, kalau noise mic-nya jangan dibuka dulu ya Bang ya. Turun aja dulu ya Bang ya, nanti kalau udah tenang naik lagi ya Bang ya. Izin ya Bang, makasih Bang. Tuh Ata moke bewa. Ata Ya, selamat malam. malam. Kristen ya? Iya, Kristen ya? iya betul. Pak Atta? Oke, Kristen. Oke, silakan langsung diskusi sama Bunda Nora ya ini ya. Bunda? Iya. Bunda Nora? Aduh, sinyalku ya merah ya. Aduh. Itu Bunda Nora nggak dengar suaraku ya berarti ya? Sinyalku kok kampret gini sinyalku ya? Ah, itu udah bagus tuh. Bunda Nora. Bunda Nora. Ini Bun, ada dari Kristen nih Pak Atta ini. Sinyalku juga bolak-balik merah ini. Pak, Bang Atta Itu tuh silakan. ada Pak Atta. Atta, silakan bertanya Bang. Atta. Bang Atta, monitor Bang Atta. Oh iya. Silakan Bang. Itu kebetulan nih Kak Natali mualaf, Kak Bunda Nora mualaf. Pak Ayah Blender juga mualaf nih. Sama Bang host mualaf. Mau ditanya apa tuh Bang Atta, silakan. Kenapa Ferry kok juga kalian bisa mualaf mualaf? itu. Kenapa kalian bisa mualaf? Ajaran para nabi itu Tuhan satu Bang, bukan dua, apalagi tiga. Gara itu ya. Cuma itu aja ya jawabannya. Coba jelaskan. Itu kan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Coba jelaskan yang lebih panjang sedikit biar bisa pahamkan penonton ini semua yang Kristen. Di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Namanya diutus berarti ada mengutus, Bang. Kan mualaf itu pakai akal. Yang bilang mualaf nggak ada akal, nggak pakai akal, nggak ada akal siapa? Enggak, karena kita berakal makanya kita masuk Islam. Gimana sih? Sebentar Ferry, Pendeta Esra Sorum mengatakan mualaf itu bodoh-bodoh. Esra Sorum mengatakan orang yang mualaf itu adalah orang yang bodoh. Tapi saya berpikir begini, Bang Atta, karena feedback di mute dulu. Beda yang bisa membedakan manusia dengan binatang itu adalah dari akal fikirnya. Manusia, binatang sama-sama mempunyai otak diberikan oleh Allah. Tetapi apakah binatang itu mempunyai akal? No. Nah, sekarang kita akan memakai akal kita. Tolong ini saya heran hostnya deh. Kenapa ya kayak dendam kali sama aku ya? Nggak dibingkirkan aja, kenapa sih? Kan? Mulai kan? Mas punya dendam Nggak tahu apa sih ke Bunda aku Nora gitu ini loh. emang ini. Bang Christian ini memang loh aneh-aneh. Namanya lagi ditutup sekarang. Nggak apa-apa. Nah, jadi begini Bang Atta, Bang Rudi, Kristen juga tadi tapping di bawah. Kalau mengatakan katanya kalau mualaf itu bodoh karena tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini yuk kita gunakan akal. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan juru selamat karena dia mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa. Berarti kita tahu tujuannya bukan kepada Yesus, kepada Bapanya, kepada Tuhannya. Terus Yesus mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Berarti bukan di tempatnya Yesus. Jadi Yesus ini sebenarnya perantara. Perantara antara Tuhannya dengan umatnya.
Apakah Yesus punya umat? Yes. Siapa umatnya? Bani Israel. Di dalam Matius 15 Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari umat Israel. Yesus mengatakan begitu. Nabi Musa pun diutus kepada Bani Israel. Begitupun kepada Nabi Daud. Terus bagaimana kami yang tidak keturunan dari Bani Israel? Lah, Nabi Ismail, nasabnya sampai kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Diturunkanlah kitab Al-Quran, disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang begini. Mualaf katanya orang yang bodoh, karena tolong dulu Rudi di mute dulu. Ya, jangan dibuka dulu mute-nya. Tolong host, sigap sedikit lah host. Apa mesti dikasih tahu siapa yang harus di mute? Siapa yang harus disuruh ngomong begitu? Jadi kalau dikatakan orang mualaf itu adalah orang yang bodoh, betul. Bodoh apa? Karena bodoh telah didoktrin oleh pendeta-pendeta dahulu ketika pendeta itu mengatakan apa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Manusia yang menumpang lahir di rahimnya seorang perempuan yang masih perawan bernama Bunda Maria, ternyata yang dilahirkan itu adalah manusia, tapi kenapa dikatakan setengah manusia, setengah Tuhan? Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, ketuhanannya mana? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata bapaknya juga meninggalkan dia. Pada waktu dia di tiang salib pun, dia mengatakan begini, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus meminta bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah menghukum dia? Saya heran, kok Tuhan saya minta pengampunan kepada Tuhan yang di atas? Ketika Yesus mau ditangkap, Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi. Ternyata bukan kehendak Yesus yang minta dijadikan, malahan kehendak Bapaknya. Terus ketika Yesus membangkitkan Lazarus, jangan lupa Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau selalu mendengarkan aku. Karena di sekelilingku banyak orang. Aku ingin menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Terus datang pendeta. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya bertanya kepada Kristen dulu. Aku dan Bapa adalah satu-satu apa? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Manusia. Terus Tuhan hakikatnya apa? Ilahi. Apakah hakikat manusia dengan hakikat ilahi itu sama? No. Hakikat itu artinya intisari, dasar. Saya, hakikat saya manusia. Kucing saya, hakikatnya adalah binatang. Atamoke, hakikatnya adalah manusia. Yesus, hakikatnya manusia. Di dalam Lukas 1 nomor 31. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya. Tuhannya Yesus menyampaikan kepada Bunda Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai ia Yesus. Terus, kenapa manusia yang dilahirkan dari perawan suci ini dituhankan? Oh Nora, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Ya betul, Roh Kudus itu apa? Roh suci. Sucinya tuh apa? Suci apa? Suci dari seorang rahim perempuan yang belum pernah disentuh atau dibuahi oleh laki-laki. Itu maksudnya roh suci. Oh Nora, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan itu adalah Tuhan. Terus lompat ke dalam Yohanes 1 nomor 14. Apa dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia, Nora. Oh iya, kamu lupa ketika kamu tidak membaca Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi. Saya akan bertanya kepada Kristen. Bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dengan bumi? Oh, dengan berfirman, Nora. Apa bedanya dengan Yesus? Ketika firman itu telah menjadi manusia, kenapa manusia ini kalian katakan itu adalah Tuhan? Oh, dia berasal dari firman. Loh, langit, bumi, semua di muka bumi ini, alam semesta ini berasal dari firman Tuhan. Salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Kamu jangan berpikir ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, dia ambil ini laut, dia buat laut pakai tangannya. No, Tuhan itu tidak berwujud. Memang berwujud. Berwujud itu apa? Bisa kita rasakan Tuhan itu ada.
Bagaimana caranya? Ya dengan ciptaannya lah, bro. Kamu bernafas. Kamu bernafas. Nah, itu kamu bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Ya dengan apa? Kamu bisa bernafas. Berarti kamu masih hidup. Nah, kalau dikatakan mualaf itu bodoh, bodoh bagian mana? Ketika dia sadar bahwa Tuhan tidak mungkin mempunyai Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus adalah firman. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ternyata Yesus menerima firman. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Apa bedanya dengan Nabi Musa? Apa bedanya dengan Nabi Daud? Apa bedanya dengan Nabi Nuh? Apa bedanya dengan Nabi Ibrahim? Semua nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu menerima firman. Nah, orang yang menerima firman ini yang diberikan wahyu. Nabi menerima wahyu, dia untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nabi tidak punya umat, tapi Rasul punya umat. Nabi Musa dikatakan Rasul karena dia punya umat. Dia diberikan kitab. Nabi Isa pun punya umat. Makanya dia katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari umat Israel. Nabi Muhammad punya umat? Punya. Tapi umat dia bukan umat untuk Bani Arab, no. Umat dia untuk seluruh manusia. Itulah Nabi terakhir. Jadi bagaimana mungkin mualaf dikatakan bodoh? Nggak mungkin. Karena apa? Ajaran Yesus di dalam kitab suci Kristen, di dalam Bible Kristen, Yesus mengajarkan sembahlah kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Selesai fix. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Orang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu katanya. Bagaimana mungkin seorang utusan lebih tinggi daripada pengutus? Silakan Bang Atta berpikir, apa mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Apa mungkin Tuhan bisa mati? Dan apa mungkin Tuhan bisa terbatas? Dia makan, minum, BAB, marah. Coba berpikir, silakan. Saya mute. Ya, mungkin dari Mbak Natali atau Ferry mau menanggapi sebelum dilempar ke Atta. Iya, silakan Bang Ferry mungkin. Ya sebenarnya udah Ya, silakan Syekh Ustadz Ferry, silakan. Naam Ustadz, naam, afwan. Silakan Ustadz. Ya sebenarnya udah jelas tuh Bang Atta yang disampaikan Bunda Nora. Bahwasanya Tuhan itu satu, dan di kitab suci Abang itu ya dengan jelas mengatakan inilah satu, mengenal engkau satu Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Nah, kalau kita mau berpikir ya Bang Atta ya, namanya diutus berarti kan ada mengutus. Nah, siapa yang mengutusnya? Kan kayak gitu. Makanya kita di Islam pun Bang Atta, kebetulan saya juga dari seorang mualaf, saya dulunya dari Katolik. Di Islam itu nggak ada paksaan, kita tugasnya itu hanya menyampaikan kayak gitu Bang Atta. Makanya dikembalikan kepada Bang Atta. Kalau Bang Atta mau berpikir secara kritis, yang namanya Tuhan, masa ya dia berdoanya sama Tuhan juga, berarti ada dua Tuhan dong. Itu loh Bang Atta. Makanya di Ulangan pasal 32 ayat 39, inilah aku Tuhan Allahmu dan tidak ada Tuhan selain aku. Coba Bang Atta boleh buka di Ulangan pasal 32 di ayat ke-39. Nah, di kami pun juga dikatakan seperti itu. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas, di surat Al-Ikhlas itu mengatakan bahwasanya kul wallahu ahad. Nah, di sana seharusnya bisa memakai kata wahidun, tetapi di sana ditegaskan untuk memakai kata ahad agar menegaskan Tuhan itu satu, bukan kesatuan. Tuhan itu satu, bukan kesatuan. Itu yang harus kita kritis Bang Atta. Silakan Bang Atta. Bang Atta, mic-nya dibuka Bang Atta. Ayo, penuhkan dulu diri kalian dengan Roh Kudus. Ah, silakan.
Udah bekerja Roh Kudusnya kan? Silakan Bang Atta. Bang Atta sedih. Bang Atta nangis. Sedih. Oh ya, halo. Aduh gimana ini host? Oh enggak sedih. Ya, halo. Oke, silakan Bang Atta langsung. Ya, Ini ada tamu Mbak Nora, Bang Dewa. Coba disapa. Islam atau namanya Kristen? pemahaman kita kan beda-beda ya. Saya menghargai apa yang diutarakan sama Bu Nora. Ya, Tapi di dalam Kristen itu Bentar, saya sapa Bang Dewa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Bang Dewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atta, jangan nangis Bang Atta, lanjut. nggak nangis. Iya, jangan nangis. Ungkapkan aja kok. Nggak nangis. Biasa aja. Memang betul. Apa yang Bu Nora katakan itu semuanya benar di dalam ayat Alkitabnya itu memang betul. Ada bunyi ayat-ayatnya seperti itu. Cuman pemahaman kita tentang Yesus itu beda. Nah, kalau saya Katolik. Saya Katolik. Pemahaman Yesus itu Allah itu sendiri, Allah yang menjadi manusia, seperti itu. Halo? Halo? Bang, silakan Bang. Begini Bang. Halo. Yang tadi saya paparkan itu kan pakai data Bang. Ya, Kan? betul. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan berfirman. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada bedanya penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Isa. Sama-sama dengan berfirman. Kun fayakun, maka jadilah. Gitu loh. Ya. Jadi Abang tunjukkan juga sama saya di mana bahwa Tuhan itu bernuzul jadi manusia. Itu di mana? Saya pengen tahu gitu loh, Bang. Tunggu, Pak. Tadi kan Mbak petik Alkitab ayat berapa itu yang Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang ke..." Dalam mana itu Natali? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14:6. Yohanes 14:6. Yohanes 14 nomor 6. Nah, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kan? Seperti itu kan ayatnya. Soalnya tak ada Alkitab aku nih di samping. Judul perikopnya apa tuh Bang, judul perikopnya? Bentar ya. Judul perikopnya rumah Bapa Bang. Makanya di situ Yesus hanya sebagai jalan, benar. Makanya tadi disampaikan Bunda Nora, para nabi ini hanya menyampaikan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-44, sebab siapa yang diutus Tuhan, dia yang menyampaikan firman. Nah, jalan untuk kaum Bani Israel. Tujuannya ya Bapak, maka di situ judul perikopnya itu rumah Bapak. Sekarang aku tanya, jalan sama tujuan sama nggak Bang Atta? Apa tuh, Bang? Jalan sama tujuan sama atau enggak? Di situ kan hanya dijelaskan sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu adalah rumah Bapak. Makanya di sana judul perikopnya itu rumah Bapak. Iya, maksudnya itu kan kalau tidak melalui Yesus, mana bisa tahu di tempat Bapaknya tuh di mana? Nah, aja nyasar. Iya Bang, betul Bang. Ketika Abang menyampaikan ayat itu Bang, ketika Abang bawa ayat itu,
maka makin jelaslah Yesus itu adalah seorang rasul ataupun seorang utusan. Karena tidak ada seorang pun di masa itu yang bisa mengetahui apa kehendak Bapa. Hanya rasul ataupun utusan yang bisa mengetahui apa kehendak Tuhan. Maka ketika abang bawa kalimat itu atau ayat itu semakin jelas bahwasanya dia adalah utusan. Ya. Semua ayatnya. nabi, semua. Gimana bang? Di mana ditulis Yesus adalah utusan? Ya Gimana? Allah ya Rabbi, bacalah Bible abang bang. Di Yang mana? perlu abang cari, Aku tunjukin, Bang. Yang perlu abang Bang, tanya, iya. di mana Oke, nih. ada ditulis bahwasanya Yesus itu Tuhan, itu yang perlu abang pikirkan. Di mana? Tulisan, abang boleh buka Markus 14:65, Lukas 24:19, Yohanes 6:14. Sebentar kan tadi bilang di mana suratnya Yesus mengatakan utusan. Markus 14 ayat 65, Lukas 24 ayat 19, Yohanes pasal 6 ayat 14, Yohanes 7:40, Yohanes 9:17, Yohanes 4:19, Matius 21:11, Lukas 7:16. Silakan buka. Yohanes 17:3 aja udah jelas. Pelan-pelan Pak Supir, mencret Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir, mencret. Ini bapak gembala apa kau ini? Menyebabkan kau jadi bapak gembala kemarin kok. Semua nabi dan utusan mengatakan seperti itu bang. Semua nabi yang diutus akan mengatakan bahwasanya dia adalah jalan. Nabi Muhammad pun begitu juga. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Lukas berapa? Lukas berapa? Allahu Ghafurur Rahim. Bang. Artinya jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Aku di situ adalah Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampunimu. Di mana, Bang? Ayatnya di mana? Dan nggak bisa dengar kok ya. Lagi dibacakan ayat pun nggak bisa kau dengar. Kalau gitu, Inilah bodohnya Oten ini. Ah, di mana? Di mana ayatnya? Oten ini Di tak mana berada. ayatnya? Yang betul kalau disamakan sama binatang, betul binatang dia. Ya. Oke. Ketika orang ngomong tak bisa dengar. Masa ngomongnya seperti itu? Jelas kalian Gini, Bang. binatang. Ini kan kitabmu, Bang. Ini kan kitabmu, Bang. Ini kan kitabmu. Ini lagi tukang cuci sempak. Ngapain dia naik lagi ke sini dari tadi? Udah aku sudah cuci sempak di bawah ini, siapa sih naikin dari tadi nih? Kitab ini kan itu. Nggak bisa diskusi, cuma ini kan kita bukan, ini kita bukan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan kitabku. Yang masalah Bang kitabmu. Bunda Natali, dia itu kau suruh cuci sempak, emangnya ada duit dia beli rinso? Sempaknya nggak ada. Apa yang Sempaknya nggak ada. oke. Apakah saya bisa diberi kesempatan untuk bertanya? Ngapain bertanya kalau dijawab? Jangan nangis, Bang. Jangan nangis. Jangan Iya. Belum Begini, belum lagi sadat kan. Sabar. Pelan-pelan. Jangan nangis. Bang, tidak aku deh. mau aku tanya satu hal, Bang. Dia mau sadar apa mau apa? Nangis. Ayah, dia nangis, ayah. Dia Ya, terhura-hura. Bukan, nanti aja Wadi. Bukan nangis. Bukan nangis, Bang. Suaraku memang gitu. Oh, kau mau sadar? Ini. Jangan dulu, nanti Ini. aja. Kami nggak tahu. Aku deh. Aku mau tanya, cuma mau tanya, Bang. Tadi kan Abang bilang, coba tunjukkan salah satu ayat Alkitab yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus sendiri Gini ya, Udi. bilang, Perkara mengenai ketuhanan Yesus itu adalah perkara yang sangat penting, ya kan? Nggak usah Oke. nggak usah capek kau cari ayat. Seandainya itu perkara yang sangat penting, harusnya ada perikop Tidak, Bang. bahwasanya Iya, Yesus itu- itu adalah Tuhan. Tunjukkan saya di mana Iya, Pak. mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, supaya jangan capek kau Oke. nyari di ayat. Cari Oke, perikopnya Bang. aja. Ada nggak? Oke, Bang. Ada Ya nggak? dengar, makanya dengar dulu, Perikopnya Bang. ada nggak? Biar saya omong. Ada nggak perikopnya? Ngapain kau ngomong perikop yang kutanya? Iya. Belum syahadat, Iya, sabar. Pelan-pelan. Nanti. Bang Dewa belum dulu, mengeluarkan biar aku kata-kata filosofi loh. Jangan terharu dulu, jangan. Iya, Bang. Karena semua perikopnya. orang Muslim menggunakan Ya, pertanyaan itu perikopnya. untuk Ah,
Iya bang. Perikop Memang di betul. mana? Di dalam Alkitab tidak tertulis seperti itu bang. Matius. Tapi Betul lah kau ngomong. begini bang, aku mau Markus. tanya, coba abang tunjukkan, abang tunjukkan satu Matius. saja ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan. Betul. Gak dengar gua apa dia bilang. Dia. Maksud apa Matius? Iya bang, makanya dengar dulu, aku mau tanya. Ada nggak perikop tadi? Markus. Tidak ada bang. Matius. Iya saya jawab, tidak ada bang. Paling kau mau jawab. Aku tanya perikop tidak bisa kau kasih. Gini bang, sekarang saya tanya bang, Jangan kau tanya, kau yang ditanya tadi. Kau menjawab sekarang, bukan kau bertanya. Coba, abang tunjukkan Jawab dulu. ayat yang di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan sembah saya karena saya bukan Tuhan. Apa? Yesus sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia bukan Kalian aja yang ngadapin pening kepala gini. Bang, aku barusan Bang Rudi, aku barusan ngundang kamera. Coba on cam dong Bang, kita pengen lihat. Abang lagi nangis. Abang jangan sedih. Abang Rudi. Ya walaupun kita tahu waktu Yesus mau ditangkap dia nangis loh bang. enggak sedih. Suaraku lagi hilang. Suaraku lagi hilang. Hilang kemana dek? Bang, Kemana? ya enggak tahu aku. On cam dong Bang Rudi. Abang, on cam dulu Abang. Ayo Bang Rudi, on cam. Tunggu. Tadi cantik loh ada dua bidadari nih. On cam lah. On cam dulu Bang Rudi. Gini bang, Hilang suaramu dek. Suara hilang nggak apa-apa kan, mukanya nggak hilang kan Bang? Abang mukanya nggak hilang kan? Hidungnya Bisa lah hilang. on cam. Hidungnya hilang lah. Udah jawabnya Bunda. Belum ada jawaban ini. Ya Allah, kenapa lah kayak gini kalian siksa hidup kami ya? kan aku tadi tanya. Iya, aku Tapi belum ada kali itu kau jawab. Kan aku sudah jawab tadi. Mana apa Kan jawabannya? abangnya bilang tunjukkan satu ayat saja yang Satu perikop menunjukkan bahwa Yesus perikop aja bukan nggak usah dia ayat. Tuhan. Hah? Apa? Oke bang, coba bang, abang tunjukkan Rudi. Kalau Yesus bilang Rudi, tahu nggak kau pertanyaannya dari Abah? Kakak. Ayahnya Blender, tahu nggak pertanyaannya? Oke, lagi langkah. Pelan-pelan kok kak, pelan-pelan. oke. Oke, gini ya Ruth, kita tenang. Tarik napas dulu kau dek. Tarik napas dek. Ya. Tarik napas. Sudah, Turunkan dek, turunkan. sudah. Silakan. Udah? Ya, silakan. Jangan sampai Rocky Gersang datang ya. Silakan. Yo. Oke, jadi begini Rudi, pertanyaan dari Abah, ya, coba kamu cari di dalam kitabmu. Perikop aja deh, perikop bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tidak ada, Mbak. Sudah aku baca tapi tidak ada. Itu makanya kenapa saya juga mau bertanya. Kalau nggak ada, kenapa kalian menyembah? Kenapa kayak gitu Bang Dewa? Perikopnya nggak ada ayah. Ayah perikopnya nggak ada ayah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, yang ada perikop. Oh Bang Dewa, coba kasih dulu. Hamba Tuhan yang ada. Oke. Ya, yang ada perikopnya Yesus hamba Allah. Yesus hamba Allah, jelas di situ dia bukan Allah. Kenapa kalian Tuhan kan? Kenapa ya Allah ya Rabbi ya Karim? Karena memang dia menunjukkan bahwa ini adalah Tuhan dan Tuhan. Ah, Makanya kalau baca Alkitab jangan baca setengah-setengah. Tolong baca sekeseluruhan. semuanya pun adakah perikop itu ketika kau baca semuanya? Oke bang, coba Ketika abangnya kau baca tunjukkan dari satu ayat awal aja. sampai akhir. Yang di situ. Jadi ada perikop Yesus itu Tuhan? Nggak ada kan? Bang, apakah Tetap Tuhan? nggak ada. Tidak bang, gini bang, bang dengar dulu bang. Makanya dengar dulu. Apa Gini, kata kan? Allah? Ini. Dengar Allah dulu Pak Saiful. Kalau Orang dengarkan udah tahu. bengek kayak gitu jangan dulu. Kasihan nih dengar dulu. Ya silakan. Sayangku ya, silakan. bagus. Masih dia ngomong. Ya, aku suka. Udah dengar. Oke bang dengar dulu.
Dengar dulu biar aku bicara. Dari tadi juga didengerin. Bicara bang. Iya. Kau Makanya bicara aja susah kali ku tengok. Bang Rudi, begini Bang Rudi. Yo. Dalam kita memahami yang namanya satu Bible itu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana abang mau percaya dari Kejadian sampai Wahyu, sementara satu ayat aja abang tidak paham? Harus dibalikan kepada perikop. Dalam kita berdiskusi, sebentar bang. Dalam kita berdiskusi ataupun membaca, tidak perlu panjang-panjang. Pendek, yang penting masuk semua bang. Sebentar bang. Pendek yang penting masuk semua. Percuma panjang kalau masuk cuma setengah bang. Percuma. Apalagi cuma seperempat. Ya. Tanya deh ke Bunda Nora. Bunda Nora bener nggak Bun? Kalau diskusi enaknya pendek-pendek. Pendek tapi masuk semua. Daripada panjang cuma setengah masuknya. Kan percuma itu. Sangat paham. Gimana Rudi? Udah bang. Udah. Mau gimana pun sama aja bang. Kau buat Bang Dewa nangis. Kenapa kau buat Bang Dewa nangis? Gak nangis aku nggak nangis, suaraku memang Bang gitu Dewa loh. nangis. Dewa kesetrum. Kan tadi kalian saya dengar sama Mbak Nora bilang gini, Yesus hanyalah seorang utusan. Itu Yesus Iya, bilang. Yesus hanyalah yang saya mau tanya gini, apakah Tuhan selain Tuhan melakukan banyak keajaiban seperti menciptakan manusia, memberikan kesembuhan, Sumpah, aku bengek kali dengar dia sumpah. Iya kayak kita yang bengek, kayak kita yang asma. Rudi, Dek, begini ya. Kalau mukjizat itu bukan dilakukan oleh Tuhan, Rudi. Mukjizat itu hanya dilakukan oleh nabi ataupun rasul. Artinya tanda kenabian. Jadi tunggu dulu deh, Rudi, sebentar deh. Kamu ngomong begini, air mataku yang keluar. Aku takut. Jadi nanti aku pipis di celana deh, karena pampersku lagi habis deh. Pokoknya. Oh ya. Iya Mbak. Jadi begini dek. Jadi begini. Aku udah kayak Oten. Jadi begini ya. Dengarkan kakak baik-baik, adikku sayang, yang rajin menabung di dalam safety tank, ya. Mujizat itu diberikan kepada nabi ataupun rasul. Itu membuktikan bahwa mereka itu adalah seorang nabi. Sabar. Jadi Tuhan tidak mungkin membuat mukjizat, Dek. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi kalau kau paham, kenapa Yesus yang hanya menerima mukjizat yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, kau jadikan dia Tuhan. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Ya mak. Saya belum jelaskan ditanya gimana bisa. Aku dengarkan kau, Dek. Tapi kenapa kau salibkan Yesus, Dek? Itu kan calon saya, Dek. Kurang ajar kau. Lanjut. Oke. Dengarkan tadi. Drama apa ini gue tengok? Drama Kumbara. Dengar dulu lah bang. Coba kalian semua tenang sedikit kak biar saya tenang dengar kau ngomong itu nggak tenang kan nih. Kasih tahu, Dek, katakan. Rud. Ente waktu dibikin sama orang tua ente dalam keadaan nangis ya? Dalam keadaan nangis. Nangis ya. Nggak usah nangis, Rud. nggak nangis loh bang. Suaraku memang gitu. Kebanyakan bicaranya, aduh. Jawab deh kenapa? Aku nih. Nek, kenapa Yesus disalibkan, Dek? Memang rencananya kayak gitu enggak? Dia harus disalibkan. Itu kan aturannya Allah. Aturannya Tuhan kayak gitu. Di mana Tuhan bilang gitu? Dek, jadi waktu
Yesus Udahlah, disalibkan, Bang. kira-kira Tunjukkan Yesus aja lagi satu senang atau ayat, lagi? Bang. Dek, aku mau tanya, Sekarang Dek. tidak boleh menyembah dia. Iya, Itu sebentar aja. dulu, Udah, Dek. Bang. Waktu Yesus disalibkan. Kalau mau Tunggu menciptakan dulu, Dek. pertanyaan seperti itu, Tunggu, kami juga Dek. bisa. Salah. Salah. Menangis. Saya pikir semuanya itu Melepaskan. dengar dulu, Bang Rudi ganti aja namanya Bang Rudi, jangan Rudi Chandra tapi Rudi Asali gitu. Sudahlah itu menurut ya terserah abang aja. Namaku tetap Mimi. Itu beda lagi suaranya, Pi. Udah Sali udah kayak mau sakartul maut suaranya tuh. Gak ada bedanya. Ini Bang Rudi nih kayak orang abang ngomong jangan gini Bang Rudi ngomong tuh jangan kayak orang lagi ngeden nahan berak gitu. Tolonglah. Ya bukan sengaja bang, karena memang suaraku memang gitu. Karena kebanyakan. Bagaimana, Dek? Nggak, aku mau tanya sama kau, Dek. Dek, aku mau tanya sama kau. Ketika Yesus lagi metong di kayu salib, metong dia, Dek. Apakah dia merasa sukacita? Apa dia merasa sedih, Dek? Saya rasa dia tidak merasa, dia sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kenapa, Dek? Dia kan Tuhan, Mbak. Jadi itu yang akan itu yang akan terjadi karena dia tahu itu, Pak. Dan untuk apa dia merasa sedih, tersakiti? Karena dia pun rela melakukan itu. Siapa yang menginginkan dia mati? Siapa yang menginginkan dia mati? Ya, tentunya kita manusia tidak menginginkan dia mati. Dan dia sebagai Tuhan pun dia lakukan itu untuk umat manusia. Kau menginginkan Yesus mati? Kau, Rudi? Oh, tidak. Tidak lah, Mbak. Jadi siapa? Jadi siapa yang menginginkan Yesus mati, Dek? Siapa? Tidak ada yang menginginkan Yesus mati, tapi dia yang mau mati untuk menebus manusia. Gitu loh, Mbak. tapi gini loh, Mbak. Coba tadi kan si Abang bilang, tunjukkan satu ayat aja yang menunjukkan bahwa Yesus bilang dia bukanlah Tuhan. Dia Tuhan. Nah sekarang aku mau tanya. Oh dia Tuhan, oke. Aku mau tanya nih. Coba tunjukkan satu ayat aja yang di situ Yesus sendiri bilang, jangan sembah aku karena aku bukan Tuhan. Coba abang tunjukkan. Karena begini bang, semua penjelasan yang ada dalam Alkitab itu bang, memang tidak satu pun tidak ada yang Yesus katakan bahwa sembahlah aku adalah Tuhan. Iya, memang tidak. Tapi kalau abang membaca keseluruhannya, dengarkan abang akan mendapatkan bahwa dengarkan kata-kataku, tangkap dengan baik. Ketika oke bang, yang namanya Tuhan itu menurunkan kitab suci, apa gunanya nak? Apa gunanya nak? Guna kitab suci itu ya untuk kitab suci itu gunanya untuk memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Astagfirullahaladzim. Benar? Aku lah paham. Benar? Benar sekali bang. Sepakat kita? Ya sepakat. Sepakat ya. Ketika Tuhan menurunkan kitab suci dengan guna memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, maka dengarkan dulu lah. Iya bang. Kayak kapan kok kak? Kayak India keling itu tengok. Oke bang, lanjut bang. Oke, dengarkan ya. Ketika kitab suci itu dimaksud untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia, maka di dalam kitab suci itu wajib ada proklamir diri. Proklamir diri
proklamir diri Tuhan tadi tidak boleh dalam bentuk sesuatu yang perlu dieksegesis ataupun dalam bentuk perumpamaan, harus dalam pernyataan yang gamblang, benar? Benar. Nah, benar kan? Kalau gitu Anda cari di mana situ pernyataan Yesus dia menyatakan diri dia Tuhan. Nah. Iya bang, tapi kenyataannya, ya oke bang, saya jawab bang, saya jawab bang. Jangan kau tuhankan. Ya memang tidak ada bang. Ya kalau tidak ada, Iya, kau cari Bang. siapa yang menyatakan diri Tuhan di situ. Memang situ dia tidak mengatakan dia Tuhan bang. Apa yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan di situ, itu yang kau gunakan. Jangan yang enggak kerjaan kau. Tidaklah bang. Jangan dimarahin Pak Sepi, orang udah mau udah nangis kayak gitu, dibentak lagi. Jangan. Pelan-pelan ayah gini ayah. Mungkin Mbak Natali ini mungkin bisa cara lembut menunjukkan aja kepada dia nih, supaya dia senang. Silakan Mbak Natali. Bang, abangnya kalau baca keseluruhannya ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa ketuhanan Yesus itu ada. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Aku nggak ketemu. Di mana ayatnya? Itu udah kayak sindrom Munirifa tuh. Satu aja. Satu aja abang, satu aja bang, satu aja jangan banyak-banyak bang. Yesus sendiri aja kan tidak pernah melarang umat manusia untuk menyembah dia. Tidak pernah. Tunjukkan satu ayat yang- Mainnya kurang jauh nih. Nih gue tunjukkan kau ayatnya ya. Dikira Yesus nggak pernah melarang, beserak. Ini nih, aku data dulu baru bacot. Bentar ya. Oke, biarkan ku lihat, biarkan ku. Biarkan. Au. Sebentar ya, aku bukakan ya. Jangan nangis, Rudy. Jangan nangis ya, abang. Aku sedih deh. Babang, bisa baca ya bang ya. Ini dari Matius 7:21, kita baca nanti sampai selanjutnya ya, sampai 23. Nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Diam, jangan dipotong-potong, diam. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oke, pertanyaan saya dulu ya. Ini siapakah di muka bumi ini satu-satunya ya keyakinan yang mengimani Yesus sebagai Tuhan sehingga dia berseru kepada Yesus, Tuhan, agama apa itu? Agama apa itu yang berseru kepada Yesus, Tuhan, agama apa? Macet. Agama apa? Kok malu sih? Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Siapa? Agama mana yang manggil Yesus Tuhan? Yang bernubuat demi nama Yesus, di dalam nama Yesus. Siapa itu? Yang mengusir setan juga di dalam nama Yesus. Siapa itu? Agama apa itu? Agama apa itu? Mengadakan mujizat ya, KKR biasanya ya kita lihat ya, mengadakan KKR ya, mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Agama apa itu? Agama apa itu di muka bumi itu yang melakukan itu? Agama apa? Benar apa? Agama apa? Kristen. Oke. Kita baca selanjutnya ya. Jadi Kristen ini pada waktu itu gimana? Kristen ini lihat ya. Ini apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan ya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini kenapa naik kejang-kejang keserupaan? Diam dulu bisa? Naik, tenangkan dulu. Oke. Diam, duduk anteng yang manis. Oke. Diam ya. Saya lanjut. Jangan dipotong. Matius 7:23 nih ya. Jadi Kristen ini apa nih? Lihat ya, denger nih apa kata Yesus nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir nggak tuh? Diusir nggak? Mana itu? Diusir. Ngerti baik. Diusir. Yo. Yuk. Yuk, kemana yuk? Yuk. Yuk. Oke. Yuk. Kemana? Sudah kan? Gimana? Sudah. Ya. Ya, Diusir kan ternyata kan? Tadi kan Anda bilang di mana? Yesus juga nggak pernah marah. Apanya nggak pernah marah? Tambah diusir kalian, diusir. Udahlah diusir. Suruh Diusir. Dibilang membuat kejahatan. Kejahatan seperti apa, Mbak? Oke. Kejahatan seperti apa? Oke, kejahatan seperti apa? Kejahatan yang melakukan ini nih. Ini udah jelas nih. Yesus sendiri yang katakan. Karena apa? Orang berseru kepada Yesus apa? Tuhan, Tuhan. Jahat nggak tuh? Jahat nggak tuh? Jahat nggak? Jahat nggak? Tapi di sini kan enggak. Perlu tahu. Itu kan Jahat nggak? Berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya bagaimana? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Dengan jelas di situ Yesus mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Saat engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus ya. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu dalam Yohanes 17:3. Kok kenapa kalian berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan? Kalian masih nggak sadar ini perbuatan kejahatan. Kalian nggak sadar. Yesus sendiri yang mengatakan. Iya Mbak, makanya diam dulu kan Mbaknya udah jelaskan. Sekarang saatnya saya untuk bertanya, ya kan tentang ayat ini. Itu diakuin dulu. Ditanggapi dulu baru nanya lagi. Jangan nanya terus. Aku mau nangis dengerin ya. Aku tuh nggak bisa diginiin. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Jadi diusir bang, Ayo diselesaikan dulu ini, silakan kalau mau bertanya yang lain silakan, tapi diselesaikan dulu bang. Makanya itu kita mau selesaikan Mbak, makanya didengerin dulu. Kan Mbaknya udah bilang. Sekarang aku mau tanya, kejahatan seperti apa yang itu Mbak membaca baik-baik Mbak. Kan sini dia bilang, aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan aneh saja. Kejahatan yang dimaksud adalah jangan sembah aku karena aku bukan Tuhan. Apakah itu? Ini dibaca satu perikop bang. Itu kan? Dibaca satu perikop bang. Ini judulnya aja apa bang? Hal pengajaran sesat bang. Sesat bang, sesat. Tahu nggak bang? Pengajaran sesat itu ini bang. Ini perikopnya aja jelas. Pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Ternyata apa hal pengajaran sesat? Banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya. Iya. Terus? Jahat nggak? Jahat nggak? Sedangkan Yesus menyuruh yang Tuhan itu siapa? Memperkenalkan yang Tuhan itu siapa? Apakah Yesus pernah memperkenalkan aku adalah Tuhan? Oh, tidak pernah. Bagaimana Anda tidak mengakui Anda jahat sedangkan Anda melawan apa yang Yesus katakan sendiri? Bukan melawan, Mbak. Tapi Mbak mengerti baik-baik dulu konteksnya ini bukan konteksnya merujuk ke ketuhanannya Yesus. Tidak boleh sembah ini Yesus. Hal pengajaran sesat bang, konteksnya bang. Loh ini konteksnya hal pengajaran sesat bang. Pengajaran sesat apa sampai diusir? Pengajaran sesat. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus memperkenalkan satu-satunya Tuhan yang benar yang telah mengutus Yesus. Apalagi bang? Ini kalau baca sepotong-sepotong kayak gini Mbak, nggak nyambung. Mau baca satu perikop yang mana bang? Oke, baca satu perikop. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan bang? Mbak, kalau Mbak mulai baca dari Kejadian dari Matius sampai Wahyu, Mbak akan temukan. Kenapa Kejadian dilewatkan? Kenapa dari Matius? Oke, di mana? Yang harus saya temukan di mana? Yang harus saya temukan di mana? Makanya baca. Semua. Oke, saya akan baca. Ini nantang maut, ini memang nantang maut. Saya tanya Yesus Tuhan atau hamba Tuhan nggak bisa dijawab. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ya.
Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus Tuhan. Oke, saya jawab. Yesus Tuhan sekaligus hamba Tuhan. Tuhan. Berserak lah. Berserak lah. Yesus Tuhan sekalian hamba Tuhan. Yang mengutus dan diutus itu tidak sama. Ya, oke. Bisa-bisanya dia bilang. Ya, jelaskan. Ada Tuhan. Udah, di mana yang kamu bilang suruh baca Kejadian sampai Wahyu? Di mana? Terserah saya atau bagaimana? Kamu bisa nggak menunjukkan datanya Yesus itu Tuhan? Nangis. Dengar Pak, Isyaf, ikut percaya Yesus, ada keselamatan. Surga. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Oke, gini. Sekarang aku mau merajuki Muslim, boleh nggak? Enggak, di mana datanya? Di mana datanya? Kau kan ngomong nggak pakai data. Di mana datanya? Oke, buka data. Di mana? Oke, buka data. Di mana? Oke, buka data. Di mana datanya? Oke, buka data. Di mana datanya? Buka dari Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir. Oh, itu, jadi dari Matius nggak jadi Kejadian? Dari Kejadian nggak ada? Jadi boleh lah, itu lebih bagus. Boleh, terserah. Yang mana? Yang mana? Terserah. Pasal apa? Kitab apa? Terserah saya. Oke, mau baca semua nih kah? Enggak, terserah saya. Kan saya minta kamu. Saya baca yang mana? Harus yang mana? Di kitab apa? Kejadian kah? Keluaran kah? Atau kitab Ibrani kah? Atau kitab apakah? Wahyu atau apa? Boleh kamu tentuin atau saya yang tentuin? Kamu kan bilang Kejadian sampai Wahyu. Terserah saya atau gimana? Udah lah Mbak, gini aja. Aku kasih tips. Enggak. Saya minta datanya di mana? Aku butuhnya tips, bukan tips. Datanya di mana? Terserah saya. Kejadian sampai Wahyu terserah saya atau kamu yang Data apa, menentukan Mbak? di mana? Loh, katanya Yesus Tuhan. Oke. Gimana sih? Banyak. Di mana? Yohanes 13, Di mana? Bang, aku bantu bang. Yohanes 13. Iya Bang. Yohanes 13 ayat 13. Oke Bang. Oke. Coba buka. Oke, ada yang minta Yohanes 13. Oke. Yohanes 13. Oke. Kamu tahu bunyinya apa? Kamu tahu bunyinya apa? Coba Mbaknya baca. Loh enggak, kamu kan nyuruh saya buka. Coba Mbak. Iya. Coba Mbak. Iya. Coba Mbak. Iya.